Oke teman-teman, ini gua harus mengklarifikasi satu video ya, satu video yang kita dapat dari Instagram. Ini ternyata ada orang-orang goblok ya, atau orang bodoh atau tolol atau apa gitu ya, nggak ngerti juga gue. Kok bisa jadi pejabat tinggi gitu ya, dan akhirnya dia memberikan penjelasan yang salah kepada publik gitu. Penjelasan yang salah akibatnya menyesatkan publik. Ini orang-orang tinggi loh ya, pejabat tinggi ya, tapi mohon maaf ya Bapak ya, gue harus mengklarifikasi. Mari kita nonton dulu ya teman-teman ya, apa sih yang dibicarakan ini mengenai amplop kondangan kena pajak ya. Ini adalah penjelasan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara DJP Nusra Samonjaya terkait ramainya persoalan amplop kondangan yang akan dikenai pajak. Oke, kita lihat. Gimana klarifikasinya? Jadi gini Pak, semua pajak itu apapun namanya adalah tambahan kemampuan ekonomis. Mau amplop ya atas meja, bawah meja segala macam itu kan tambahan kemampuan ekonomis. Jadi sebenarnya memang harus bayar pajak. Ini karena istilah-istilah baru aja dikeluarkan. Oh Pak ini. Enggak. Semua persoalan termasuk nanti yang PMS itu. Yang teman-teman nanti kalau ada jual online. Itu kan semua orang yang dapat penghasilan apapun namanya, bentuk apapun harus bayar pajak. Nanti kerjanya dihitung. Dan model nanti seperti PMS dipotong pasal 22, itu sebenarnya nanti kredit pajak. Nanti ada perhitungan. Makanya di negara yang hebat itu, orang-orang yang kelebihan pajak itu ditunggu loh sebenarnya. Bagi mereka adalah bagaimana mereka menabung dengan bayar pajak, nanti satu hari, nanti akhir tahun, itu ada kelebihan, sehingga mereka bisa piknik dari situ. Termasuk penggunaan lagu di tempat hiburan itu juga kan, kenapa ada nih kalau tidak salah ya Pak? Pak, gini saya bilang, maka konsep pajak Bapak harus paham. Pajak, iya, tadi sudah saya. Jadi konsep pajak itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi setiap penghasilan dalam bentuk dan nama apapun, apa aja namanya. Jadi mau dari benar kah atau tidak benar kah, mau amplop hitam atau putih di bawah tangan segala macam, kena pajak. Artinya akan didatangi pengantin yang Tidak perlu didatangin Pak. gimana Pak? Pajak itu kan namanya self assessment. Oh, betul. Ya, self assessment, melakukan declare sendiri. Tapi Pak, pada saat kita melihat pajak itu nanti akan kelihatan dari penampilan orang itu. Apa penampilan orang itu? Rumahnya bagus, mobilnya bagus, ya kan, hidupnya makan segala macam itu. Tapi nggak pernah lapor pajak atau nggak pernah pajak. Orang pajak melihat nggak itu? Makanya teknologi sekarang dengan ada digital ini kita bisa lihat kok. Paham? Oke. Berapa besar yang akan dikenakan? Saya belum tahu. Jadi Apa per 1 Agustus? Enggak Pak, makanya keliru lagi Bapak. Besarannya itu sudah ada tercantum bahwa kalau misalnya penghasilannya di rate tertentu di bawah 500 juta, yaitu kena 5%, ada 15%, 25%, 30%, sampai 35%. Makanya saya bilang nih, edukasi yang pertama nih kepada teman-teman media dulu. Karena pada saat Bapak menyampaikan sesuatu keliru Pak. Di luar sana keliru, dan kekeliruan itu ada yang nunggu. Karena mereka berharap bahwa dengan keliruan itu kita bisa mengadu domba satu sama lain. Pak per 1 Agustus gimana? Gila ini orang ya. Jadi nanti akan gua review video teman-teman ya. Tapi sebelum gua review, coba kita lihat aja komentar orang-orang ya, netizen. Penjelasan Kepala Kanwil DJP Nusra Samonjaya. Gue sudah cek ya, Samonjaya sepertinya benar orangnya ya. Terkait ramainya persoalan amplop kondangan yang akan dikenai pajak. Ini baru 21 jam yang lalu ya. Ini boleh dipukul pakai celurit gak sih? Waduh, siapa ini ngomong gitu? Boleh, pas di leher aja bang, biar kata-kata dikit. Waduh. Mau lo giles pakai truk molen juga boleh. Tarik pas jakunnya biar nggak bisa lagi suaranya keluar. Silakan kalau bisa sampai mampus. Pulangnya lewat jalan mana? Jangan kasihan, saya ada cangkul. Monggo om, kalau bisa pas leher bang. Gila nih orang-orang, jangan main hakim sendiri bos. Jangan main pukul-pukul orang ya. Apalagi pakai celurit-celurit gitu, jangan dong. Amplop hasil suap juga dipajakin. Kasihan koruptornya bingung bayar pajaknya. Seharusnya secara aturan begitu, kalau pernah dapat kelas pajak dijelasin pajak itu nggak kenal halal haram. Yang halal aja fee pajakin. Masa yang haram malah nggak kena pajak. Yup, tadi bapak yang punya congor ini bilang amplop bawah meja. Gitu bayar pajak nggak? Ya, oke. Matamu uang aja sih isinya. Nggak tahu susahnya orang cari uang. Nah, ini betul nih teman-teman ya, setuju ya. Negara hebat mereka tidak menarik pajak pak. Lihat tuh Brunei Darussalam. Oke, bacot kata si Pak Ardi. Pak Rido, iya di Jepang juga begitu, ada kelebihan pajak dan biasanya dikembalikan di akhir atau awal tahun berikutnya. Tapi pajak mereka dikelola dengan baik Pak, infrastrukturnya aman semua, kesehatan dijamin, pendidikan anak-anak muda terjamin, hampir semua kebutuhan dasar sebagai rakyat mereka dijamin loh. Jadi warga Jepang juga mau bayar pajak. By the way, beneran pajak di sini mahal juga, happy lah. Terus kalau mau dibandingkan dengan pengelolaan pajak kita sekarang, oke. Kelebihan pajak dibalikin. Sejak kapan katanya penguin?
Gue tadi bahkan nggak dengar ya dia ngomong kelebihan pajak dibalikin ya. Nanti kita review teman-teman ya. AP Unim ngerawas Pak, sekalian baik itu nih apa ini ya? Negara yang hebat tidak menarik pajak dari warga negaranya. Oke. Iya paham Pak, kalau kita bayar pajak tapi nggak ada korupsi kita sih nggak apa-apa, fine-fine aja. Oke. Jadi teman-teman ya, sebegitu buruknya persepsi masyarakat terhadap petugas pajak ya. Gua bahkan udah nggak pernah dengar ada orang yang memuja-muji DJP atau pajak atau Menteri Keuangan atau Sri Mulyani kecuali gengnya dia gitu loh. Nggak pernah lagi gitu. Karena masyarakat sudah begitu muak dengan petugas pajak ini ya. Oke, coba kita nonton teman-teman ya. Gua akan nonton dan akan langsung gua review langsung ya teman-teman ya. Isi videonya ya. Penjelasan Kepala Kanwil DJP Samon Jaya terkait ramainya persoalan amplop kondangan yang kena pajak. Klarifikasinya Jadi gini Pak, semua pajak itu apapun namanya adalah kemampuan tambahan kemampuan ekonomis. Mau amplop atas meja, bawah meja segala macam itu kan tambahan kemampuan ekonomis. Jadi ini salah teman-teman ya. Pak Samon Jaya salah ngomong, salah edukasi, salah kasih informasi. Inilah akibatnya nih. Orang-orang nggak ngerti hukum, orang-orang nggak ngerti pajak, ditempatkan di posisi-posisi tinggi. Jadinya kacau begini, informasinya menyesatkan teman-teman ya. Begini, gua kasih tahu. Penghasilan tidak sama dengan kemampuan ekonomis. Satu dulu. Oke. Penghasilan itu ada yang kena pajak, ada yang tidak kena pajak. Itu dulu. Oke ya. Jadi salah persepsi ketika satu orang petugas pajak, apalagi di level kanwil ya, kepala kanwil ya, ngomong bahwa semua kemampuan ekonomis adalah penghasilan dan adalah kena pajak. Salah di semua tahapnya. Semua kemampuan ekonomis adalah penghasilan adalah salah. Semua penghasilan kena pajak adalah salah. Salah total nih mindsetnya si orang pajak ini ya. Kok bisa jadi kepala kanwil? Aduh. Gini teman-teman, gue kasih lihat nih. Ini adalah contoh dari SPT tahunan orang pribadi di lampiran 3. Di lampiran 3 nih, ada bagian B yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penghasilan iya, tetapi bukan objek pajak, teman-teman ya. Contoh bantuan, sumbangan, hibah. Pertanyaan gua, bantuan, sumbangan, hibah itu apakah kemampuan ekonomis bertambah atau tidak? Jawabannya iya, bertambah. Penghasilan bukan? Jawabannya iya. Tetapi kena pajak nggak? Jawabannya tidak kena pajak, teman-teman ya. Si Pak Samon error, salah kasih edukasi kepada masyarakat. Menambah ketakutan bagi masyarakat. Memang goblok nih orang-orang pejabat ini ya. Nomor 2, warisan. Kalau anggaplah ada orang tua meninggal, kemudian anaknya dapat rumah, dapat mobil, dapat uang. Apakah itu tambahan ekonomis? Iya. Apakah itu penghasilan? Iya. Apakah itu kena pajak? Tidak kena pajak, teman-teman ya. Jadi, salah Bapak ini kasih edukasi. Salah di depan publik lagi, di depan media lagi. Udahlah, Pak DJP ini, udahlah. Nggak usah ngomong lah. Kasih ke Rosmoli aja lah. Kasih ke, penyuluh aja lah. Kepala penyuluh yang ngomong. Lu nggak usah ngomong. Salah ngomong lu. Gimana kalau prinsip seperti si Pak Kanwil ini diterapkan kepada wajib pajak? Mampus wajib pajak diperas sama orang-orang oknum ini ya. Gila nih orang. Kemudian nomor 3, bagian laba dari perseroan komanditer tidak atas saham persekutuan perkumpulan firma kongsi. Contohnya CV. CV bayar prive kepada si direktur. Apakah prive ini tambahan ekonomis? Iya. Apakah ini penghasilan? Iya. Apakah tidak kena pajak? Tidak kena pajak, teman-teman ya. Ada lagi beasiswa. Ada lagi klaim asuransi. Ada orang jatuh dari motor, kemudian dapat duit dari asuransi. Itu namanya klaim kesehatan, klaim kecelakaan. Apakah itu tambahan ekonomis, kemampuan ekonomis? Iya. Apakah itu penghasilan? Iya. Apakah itu kena pajak? Tidak kena pajak, teman-teman ya. Si Pak ini error, salah ngomong ya, salah edukasi ini Bapak ini Kanwil ini ya. Kemudian nomor 6, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri yang diperoleh WNA dengan keahlian tertentu. B, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. C, penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak. Contohnya, bunga reksadana. Kemudian contohnya lagi, dividen yang diinvestasikan. Apakah itu semua tambahan kemampuan ekonomis? Iya. Apakah itu penghasilan? Iya. Tapi apakah dia kena pajak? Jawabannya tidak kena pajak ya. Inilah akibatnya ya. Orang-orang yang entah, gue nggak ngerti deh. Apakah dia nggak lulus brevet? Apakah dia
kuliahnya nyogok atau apa kita nggak tahu ya. Tapi orang-orang yang tidak benar pemahaman hukumnya, tidak benar pemahaman pajaknya, ditempatkan di posisi-posisi tinggi di pajak. Akibatnya apa? Akibatnya edukasinya salah, mindsetnya salah, informasinya salah. Bagaimana dengan wajib pajak yang di bawah dia? Mampus semuanya, diperas semuanya teman-temannya, mati semuanya dikenain pajak. Aduh, ini orang-orang pajak nih kenapa bisa begini pola pikirnya? Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya memang harus bayar pajak. Tidak harus bayar pajak, Bapak ya. Tidak semua penghasilan itu harus bayar pajak. Satu dulu ya. Gua kasih contoh lain. Apakah semua tambahan kemampuan ekonomis adalah penghasilan? Belum tentu. Contoh, gua minjam uang dari bank. Gue pinjam uang dari bank, uang masuk ke rekening gue dong. Kalau dia masuk ke rekening gue, apakah itu tambahan kemampuan ekonomis? Jawabannya iya. Tetapi apakah itu penghasilan? Jawabannya bukan penghasilan. Itu adalah hutang. Hutang itu bukan tambahan penghasilan. Tetapi kan dia menambah rekening, berarti kan dia menambah kemampuan ekonomis. Error lagi si bapak ini ngomong. Aduh, gimana ya? Di level kepala kanwil, otaknya nggak beres. Gimana dengan kepala KPP? Gimana dengan pemeriksa pajak? Gimana dengan AR yang masih unyu-unyu? Begitu AR yang masih unyu-unyu, yang lulusan STAN-nya nggak beres nih. Bukan nggak beres ya. Lulusannya nggak serius kuliahnya gitu ya. Dicekokin dengan mindset yang bodoh seperti ini yang salah. AR tentu akan meneruskannya kepada wajib pajak. Wajib pajaknya nggak ngerti nih. Wajib pajak juga diedukasi dengan cara yang salah. Kesalahan ini dari kantor pusat ke kanwil ke KPP salah semuanya. Akibatnya apa? Akibatnya masuk sengketa ke pengadilan. Ketemu orang-orang kayak gue, kita masukin ke pengadilan. Akibatnya apa? Banyak sengketa di pengadilan. Susah gue ngomong sama orang-orang ini ya. Ini karena istilah-istilah baru aja dikeluarkan. Oh Pak ini. Enggak. Semua persoalan termasuk nanti yang PMS itu. Yang teman-teman nanti kalau ada jual online. Itu kan semua orang yang dapat penghasilan apapun namanya, bentuk apapun, harus bayar pajak. Nah, ketika dia bilang orang terima penghasilan dari marketplace, dari jualan online, itu betul. Itu kena pajak, itu betul. Tapi ketika dia mengeneralisir bahwa semua kemampuan ekonomis adalah penghasilan, dan semua penghasilan kena pajak, salah mindsetnya ini orang. Kepala kanwil bisa salah ngomong. Nanti kerjanya dihitung. Dan model nanti seperti PMS dipotong pasal 22, itu sebenarnya nanti kredit pajak. Nanti ada perhitungan. Makanya di negara yang hebat itu, orang-orang yang kelebihan pajak itu ditunggu loh sebenarnya. Bagi mereka adalah bagaimana mereka menabung dengan bayar pajak. Nanti satu hari, nanti akhir tahun itu ada kelebihan sehingga mereka bisa piknik dari situ. Oke, jadi ini yang tadi diomongin sama komentator tadi ya. jadi gini guys. Lu ini yang gue tangkap nih ya, yang gue tangkap nih ya. Lu dipotong PPh 22 oleh marketplace. Oke, dipotong oleh marketplace PPh 22, kemudian itu bisa jadi kredit pajak dong terhadap penghitungan pajak lu. Di akhir tahun setelah dihitung ternyata lebih potong atau lebih pungut oleh marketplace. Lu boleh loh klaim balik uang itu, namanya restitusi ya, teman-teman. Aduh. Restitusi itu secara teori bisa dilakukan. Secara praktek, omong kosong, Pak Kanwil, omong kosong. Kemarin nih, baru 2 hari yang lalu nih, ada orang curhat ke gue. Dia mau restitusi. Kanwilnya ngomong, ini di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia, gue rasa cair semua restitusi ya. Dia mau restitusi nih. Restitusi adalah hak warga negara ya. Hak petugas, hak dari wajib pajak. Kami sudah lebih potong, lebih bayar, minta restitusi. Kanwilnya ngomong, kami lagi nggak ada duit. Lu lempar ke tahun depan. Lempar ke 2026. Bisa ngomong begitu si anjing ya, si petugas pajak gitu ya, tapi di negeri Konoha teman-teman ya. Haknya wajib pajak disuruh batalkan, disuruh geser ke 2026 tahun depan. Nggak ada duit sekarang katanya. Apa lu ngomong begini si kepala kanwil ini? Secara teori betul, tapi coba lu minta restitusi, siapa yang bisa dapat restitusi di tahun 2025 ini? Termasuk penggunaan lagu di tempat hiburan itu juga kan kenapa ada kalau tidak salah ya Pak? Ya? Pak, gini saya bilang, maka konsep pajak Bapak harus paham. Pajak, iya, tadi sudah saya. Jadi konsep pajak itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi setiap penghasilan dalam bentuk dan nama apapun, apa aja namanya. Jadi mau dari benar kah atau tidak benar kah, mau amplop hitam atau putih di bawah tangan segala macam, kena pajak. Salah, kena pajak. Enggak semua penghasilan kena pajak, bos.
Gimana kalau kepala kanwil sudah salah edukasinya, salah mindset, nyampe ke media, media sampaikan ke publik, publik kira, oh iya ya, semua kena pajak ya. Padahal tidak semua penghasilan kena pajak, dan tidak semua tambahan ekonomis adalah penghasilan. Aduh, gimana gue mau teriak-teriak lagi nih sama orang-orang kayak gini nih. Artinya akan didatangi pengantin yang Tidak perlu didatangin Pak. gimana Pak? Pajak itu kan namanya self assessment. Oh, betul. Ya, self assessment, self melakukan declare sendiri. Tapi Pak, pada saat kita melihat pajak itu nanti akan kelihatan dari penampilan orang itu. Apa penampilan orang itu? Rumahnya bagus, mobilnya bagus, ya kan, hidupnya makan segala macam itu. Tapi nggak pernah lapor pajak atau nggak pernah pajak. Orang pajak melihat nggak itu? Makanya teknologi sekarang dengan ada digital ini kita bisa lihat kok. Paham? Oke. Berapa besar yang akan dikenakan? Oke, gue sih tidak sependapat ya. Cara menilai harta orang atau penghasilan orang dari media sosialnya itu adalah kebodohan fatal menurut gue ya. Petugas pajak ketika menentukan pajak terhadap orang itu harus dengan bukti yang nyata, bukan dengan analisa media sosial. Itu sangat-sangat kacau itu ya. Orang yang banyak duit belum tentu dia glamor hidupnya. Orang yang hidupnya glamor belum tentu duitnya banyak. Gitu ya. Itu kan hal yang masuk akal, logika. Tetapi oknum-oknum pajak menggunakan media sosial itu untuk memeras wajib pajak. Tapi itu di negeri Konoha, teman-teman ya. Di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Saya belum tahu. Jadi angka Pak, per 1 Agustus. enggak Pak, makanya keliru lagi Bapak. Besarannya itu sudah ada tercantum bahwa kalau misalnya penghasilannya di rate tertentu di bawah 500 juta, yaitu kena 5%. Ada Dia ngomong orang keliru, dia sendiri keliru. Mana ada di bawah 500 juta kena 5%, 15, 25 itu nggak ada. Itu si Bapak Kanwil ini, gue jewer juga ini ya. Ini siapa sih dosen dia waktu di kuliah nanti? Ini malu nih dosen dia waktu kuliah di STAN atau di mana gitu ya. Yang namanya batasan 500 juta itu untuk UMKM PPH final. Itu nggak ada urusan dengan yang 5%, 15%, 25% itu nggak ada urusan. Yang namanya 500 juta ke bawah itu adalah tidak kena pajak untuk UMKM PPH final. Kalau yang 5, 15, 25 itu namanya PPH umum, PPH orang pribadi progresif. Itu tidak ada urusan dengan 500 juta. Dia menyalahin orang edukasi salah, dia sendiri edukasinya salah. Aduh, ini Bapak Kanwil. ada 15%, 25%, 30%, sampai 35%. Makanya saya bilang nih, edukasi yang pertama nih kepada teman-teman media dulu. Edukasi lu error, Pak. Edukasi lu salah, ngomong yang benar. Makanya udahlah, Pak Kepala Kanwil, suruh Rosmoli aja lah, suruh penyuluh aja lah. Lu tuh nggak ngerti. Salah edukasi lu. Karena pada saat Bapak menyampaikan sesuatu keliru Pak. Suratnya keliru karena lu salah keliru, lu salah paham tentang dunia perpajakan. Aduh si Pak ini. Di luar sana keliru dan kekeliruan tuh ada yang nunggu. Karena mereka berharap bahwa dengan keliruan tuh kita bisa mengadu domba satu sama lain. Siapa itu? Siapa itu? Hah? Nuduh siapa ini orang ini? Gimana klarifikasi? Oke, teman-teman ya. Gimana Seperti itu teman-teman ya. Jadi gue juga sangat sedih ya dengan orang-orang seperti ini ya. Udahlah, nggak ngerti, salah, terus nyalain orang lain. Udahlah, nggak tahu lah. Teman-teman silakan lu komentar sendiri teman-teman ya. Silakan komentar di video ini bagaimana pendapat lu mengenai video Bapak tersebut, yaitu Kepala Kanwil loh ya, bukan orang sembarangan ya. Kepala Kanwil itu bisa kasih lu SKP 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun pakai satu surat loh ya, SKP loh ya. Padahal dia sendiri yang salah edukasinya. Akhirnya masuk sengketa. Aduh, susah deh. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.